Pembahasan tentang siapa sosok pemilik akun Fufu Fafa di Kaskus masih saja ramai di media sosial. Beragam bukti postingan terus disebarkan warganet untuk membuktikan kalau akun tersebut tidak lain dan tidak bukan milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia Jimli Asidiki, polemik tersebut dinilai kampungan dan cermin rendahnya demokrasi. Fufu Fafa tidak lain cermin tingkat peradaban demokrasi masih rendah dan kampungan. Sangat didominasi negatif dan black campaign menyerang pribadi, kata Jimli. Dikutip dari postingannya di akun X pribadinya pada hari Ahad 15 September 2024. Fufu Fafa tidak sekalipun menyenggol Presiden Jokowi dan termasuk keluarganya. Apakah Fufu Fafa bakal terlupakan dan terhempas begitu saja? Apakah kasus Fufu Fafa merupakan kasus kecil, remeh, dan kampungan seperti yang Jimli Asidiki katakan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, kita telah membahas terkait akun yang geger ini yaitu Fufu Fafa dan dikatakan tadi guru besar FHUI dikatakan perihal kampungan, dan kita berarti termasuk orang yang kampungan ini, Bung Hanif Kristianto, karena kita membahas Fufu Fafa terkait tadi pernyataan yang ada pihak ingin melupakan kasus Fufu Fafa dengan alasan seperti tadi. Setujukah Anda, Bung Hanif, dan apakah memang masyarakat harus segera melupakan itu? Iya, eh, kalau kita cermati ya lebih jauh apa yang menjadi diskusi publik ya berkait dengan Fufu Fafa ya dan milik siapa seperti itu ya. Dan tentu kita juga melihat bagaimana postingan-postingan yang telah diproduksi oleh akun tersebut. Nah, publik tentu juga tidak akan melupakan ya, meski di kisaran 10 tahun yang lalu ya, pada peristiwa politik misalnya Pilpres dan sebagainya, yang pada waktu itu eh, kubu Prabowo itu kan menjadi rival atau penantang di pihak Pak Jokowi. Nah, karenanya sekali lagi karena ini sudah menjadi bola panas dan juga bola liar di publik, maka bagaimana bisa publik ingin melupakan begitu saja ya, sementara banyak terjadi kasus-kasus ujaran kebencian yang itu diproses begitu cepat, misalnya oleh pihak keamanan, kemudian pemilik akun pun juga segera dicari ya dengan eh, Direktorat Cyber dan sebagainya. Nah, kalaulah ya ini sebuah asumsi ya, jadi ini bukan milik orang yang berpengaruh atau yang memiliki kekuasaan, bisa jadi itu prosesnya bisa jadi lebih cepat. Nah, karenanya saya sangat menyayangkan beberapa tokoh-tokoh ataupun pihak ya, sebagaimana Pak Jimli atau juga Pak Budi Ari yang begitu membela misalnya dan sebagainya, yang akhirnya publik juga geram ya. Sementara di satu sisi kita melihat ketidakadilan ya kepada akun-akun yang itu berkaitan juga dengan masalah penghinaan atau ujaran kebencian yang diproses begitu cepat. Nah, ini jangan sampai terjadi khususnya di tokoh-tokoh publik ataupun pejabat. Nah, karenanya kita sebetulnya membutuhkan tokoh yang mencerahkan, mencerdaskan, dan juga pejabat yang begitu cekatan untuk mengurusi urusan rakyat. Dan kalaulah ini betul-betul misalnya diduga miliknya Mas Gibran misalnya ya, ya segera saja dibuka ke publik ya. Karena publik sekarang sudah pinter-pinter ya terkait dengan media digital ini. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, juga bahkan ada yang beredar sampai waktu beberapa hari yang lalu dibocorkan, Biorka membocorkan data
e-wallet dan coba ditransfer oleh para netizen yang luar biasa dan menunjukkan akun tersebut fix milik wakil presiden terpilih. Dan menurut Anda Bung Hanif, apakah perlu akun Fufu Fafa meminta maaf secara terbuka terkait kehebohan akun tersebut, dan haruskah demikian Bung Hanif, atau cukup lempar bola saja seperti yang sudah-sudah, ya tanya akunnya saja bukan tanya ke saya? Iya. Jadi kalau itu kan bisa jadi lempar bola sembunyi tangan. Oh, lempar batu ya. Sembunyi tangan. Nah, memang beberapa netizen atau publik juga sudah tadi ya mencoba untuk mentransfer ke virtual account yang ternyata terhubung ya dengan nama tersebut. Nah, kalau di peristiwa yang lain itu juga diminta untuk permohonan maaf, bahkan juga ada pelaporan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Nah, saya melihat ini belum sampai kepada ranah situ ya, masih pada kegaduhan siapa pemilik akun ini kan begitu. Nah, bahkan tadi banyak yang membela atau melupakan begitu saja ya. Ini sekelas orang yang memahami hukum, ya bukan malah apa diproses ya sebagaimana yang selama ini terjadi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Dan ini juga akhirnya mengkonfirmasi bahwa Undang-Undang ITE sebetulnya ya undang-undang untuk kepentingan politik, bukan nyata-nyata untuk melindungi rakyat atau publik ya dari kejahatan-kejahatan cyber atau kejahatan yang terjadi di media elektronik ya, misalnya transaksi ataupun pencurian uang secara digital dan sebagainya. Nah, yang kedua juga mengkonfirmasi ya, kalau ini melibatkan apa tadi orang yang punya kekuasaan, ya biasanya prosesnya agak lambat ya, tidak cepat ya. Bahkan cenderung diulur-ulur dalam waktu yang agak lama ya. Apakah publik nanti sampai melupakan ya bisa jadi topik-topik itu nanti juga akan dilupakan ya seiring banyaknya problem yang akan disikapi oleh rakyat ini ya. Ya, nah seperti itu. Nah, maka kalau sudah jelas ya siapa pemilik akun ini ya, ya tentu tidak hanya minta maaf kan begitu ya kepada orang ini, tapi ya diproses secara hukum ya sebagaimana rakyat kecil yang lain yang merasakan ketidakadilan dari adanya Undang-Undang ITE atau juga terkait dengan hukuman yang setimpal ya bagi siapapun yang dengan sengaja ya me- mencemarkan nama baik ya atau menyudutkan orang lain di media sosial ataupun di hadapan publik. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, juga banyak yang juga mendorong untuk para public figure, karena juga di akun tersebut nama-nama public figure diucapkan bahkan dilecehkan oleh akun tersebut. Dan terkait yang tadi disampaikan oleh Bung Hanif, apakah memang elit negara ini memiliki kecenderungan untuk mudah memaafkan penyebaran ujaran kebencian, khususnya yang memang satu lingkaran dengan mereka? Dan dalam era digital saat ini, disinformasi serta badai fitnah sering dipakai oknum tertentu untuk merusak reputasi tokoh, termasuk dalam hal ini khususnya tokoh serta ormas Islam. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Hanif? Ya, kita lihat dulu ya elit yang mana yang cenderung untuk mudah memaafkan ya penyebaran ujaran kebencian. Ya. Wong apa kemarin saja peristiwa yang menimpa salah satu partai saja ya diberitakan oleh sebuah media itu pun eh, di meja hijau kan ya, coba diperkarakan di meja hijau ya. Apalagi ini yang jelas-jelas ya terkait dengan martabat, harkat martabat seseorang dan itu jelas ya menunjuk kepada nama ya tertentu. Dalam hal ini kalau yang kemarin ya ada artis, ada juga politisi atau juga Pak Prabowo yang jelas-jelas nanti akan dilantik juga pada bulan Oktober nanti. Nah, tentu ini juga tidak boleh kita lupakan ya bahwa yang menjadi korban atas tindakan misalnya pelecehan atau penyebaran nama buruk dan sebagainya itu juga punya hak menuntut sebetulnya ya bukan kok memudah memaafkan ya. Ya nanti kalau itu ternyata pelakunya rakyat ya nanti
harus dipenjarakan ya biar jerah. Ya. Giliran itu karena memang teman koalisi ataupun juga yang memiliki andil dalam pemenangannya, misalnya untuk menuju kursi kekuasaan. Nah, lambat laun coba memaafkan. Nah, ini kan gaya-gaya yang dualisme yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bahkan eh, yang kita sayangkan dari liberalisasi digital terkait dengan informasi ini kan diselewengkan oleh orang-orang yang tidak memegang akidah Islam. Nah, pasalnya pengguna media sosial itu kan publik ya. Yang kita ketahui kehidupan kita ini kan kehidupan yang saat ini menganut ya sistem kebebasan ya. Tidak memandang apakah ini halal atau haram ya dan sebagainya. Lawong kita misalnya membuat status yang itu menghina kepala negara aja ya itu saja sudah ingin diproses ya. Banyak yang melaporkan. Nah, apa ini meskipun ini kan sekali lagi ini menunjukkan bahwa jejak-jejak digital itu belumlah terhapus gitu loh. Dan ini mengonfirmasi bagaimana sebetulnya karakter seseorang. Jadi karakter seseorang itu kan bisa dilihat dari gaya tulisan dan juga gaya lisan. Kenapa? Karena itulah yang sebetulnya apa yang dia pikirkan. Nah, gitu ya. Nah, karenanya sekali lagi kita juga sangat menyayangkan kalau eh, media informasi ini di era digital ini hanya untuk apa? Merusak reputasi tokoh-tokoh Islam. Giliran misal tokoh-tokoh Islam yang salah, ya, kemudian di blow up, ya, diopinikan jelek, ya dan sebagainya, kemudian diviralkan, ya, sehingga itu menjadi perbincangan publik, ya, seolah-olah ini Islam membawa dampak buruk, ya. Sebaliknya kalau ini demi kepentingan politik, ya, bahkan ini nyata, ya, dan sebagainya, nah malah ada sebuah denial ya. Nah, dari orang-orang tertentu. Nah, ini kan sekali lagi ya, timbul dualisme. Karenanya saran saya kepada publik maka ya teruslah untuk bergerak ya untuk mengabarkan sebuah kebenaran ya. Siapa sebetulnya akun Fufafa ini? Dan tentu kalau di antara ada kawan-kawan yang memiliki kepekaan hukum atau pemahaman hukum yang yang lebih, nah bolehlah ini juga bisa diproses misalnya, dilaporkan ya, contoh ya. Atau bagaimana langkah hukumnya ketika ada sebuah akun yang memang itu menghina seseorang. Nah, nah kalaupun nanti saling memaafkan secara keluarga ya itu nanti bagaimana proses hukumnya. Kan sekarang banyak ya haters yang kepada akun tertentu misalnya kepada artis atau apa itu kan sampai dilaporkan, sampai diproses agar menimbulkan efek jerah. Nah, yang kedua ya ini saran saja untuk pengguna eh, media bahwa kita juga perlu hati-hati bahwa media itu adalah alat berkomunikasi dan kita perlu bijak ya. Kita sebagai seorang Muslim misalnya atau orang Indonesia yang memiliki budaya yang baik ya maka tunjukkan kebaikan itu. Jangan sampai ketika di media kita malah menjadi orang yang barbar ya. Nah, gitu ya. Apapun dikomentari ya, apapun dikritisi ya tanpa memberikan sebuah solusi. Nah, dan yang ketiga, hindari untuk eh, menampilkan ya, misalnya untuk menjelek-jelekan orang lain, tolong dihindari ya, karena itulah bukan karakter kita. Ya, karakter kita itu kan karakter orang yang peduli, ramah ya, dan juga memberikan informasi-informasi yang itu positif di tengah-tengah publik. Nah, dan juga jangan jangan senantiasa mengumbar ya aib orang lain ya. Kalau aib kita saja diumbar kita saja marah. Nah, ini kenapa ada sebuah akun yang mengumbar aib orang ataupun bahkan sebetulnya dia apa melakukan sebuah tindakan yang tidak baik dalam kacamata publik. Jadi pesan saya tetap bijak menggunakan media sebagai sarana informasi dan juga biar kita juga selamat ya tangan kita maupun mulut kita. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Masya Allah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan itu menjadi peringatan kita bersama bahwa peringatan darurat juga berlaku bagi kita para pengguna media sosial. Karena tadi yang disampaikan Bung Hanif, jejak-jejak digital itu pasti masih ada. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.